Selamat malam, kabar mengejutkan datang dari Partai Pohon Beringin pada Minggu siang. Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga berdalih pengunduran diri demi menjaga keutuhan partai, sambil menyinggung keberhasilan Golkar yang melejit tambah 17 kursi dan menjadi partai dengan kursi terbanyak nomor 2 di parlemen. Lantas kalau berhasil, untuk apa Airlangga mundur padahal Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata? Atau memang benar rumor yang beredar ada invisible hand di balik pergantian kepemimpinan di tubuh Partai Golkar? Golkar diguncang prahara gara-gara Pilkada? Bersama saya Syazawi Sastro, saya akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kabar mengejutkan datang dari Partai Beringin pada Minggu siang. Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyebut pengunduran dirinya diputuskan pada Sabtu malam. Dia beralasan pengunduran dirinya itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar serta memastikan stabilitas transisi pemerintahan pada Oktober nanti. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memastikan Partai Golkar tetap solid di tengah pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ahmad Doli menyampaikan alasan pengunduran diri Airlangga Hartarto adalah agar bisa fokus menyelesaikan tugas sebagai Menko Perekonomian. Partai Golkar direncanakan akan menggelar rapat pleno pada Selasa untuk menentukan pelaksana tugas Ketua Umum. Pleno juga akan membahas rencana Munas Partai yang akan memilih Ketua Umum definitif. Nanti kita akan tentukan ada mekanisme organisasi ya. Setelah seorang ketua mengundurkan diri, nanti kan akan ada rapat pleno untuk menunjuk PLT-nya siapa. Tapi infonya ada Pak Bahlil, benar itu Pak? Kenapa? Pak Bahlil infonya menjadi pengganti PLT Airlangga. Nanti kita bicarakan di rapat pleno. Terhadap aspirasi yang berkembang terkait yang saya mendengar langsung. Politikus Partai Golkar Andi Sinulinga mengungkapkan nama Menteri Investasi yang juga kader Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menguat di internal Golkar berpeluang menggantikan Airlangga menjadi Ketua Umum Golkar di Munas Golkar. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar ya. Terhadap aspirasi yang berkembang terkait yang saya mendengar langsung bahwa suara-suara yang menghendaki Pak Bahlil itu. Sementara itu muncul selebaran yang beredar di media sosial nama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga. Andi melihat kemungkinan itu kecil karena Gibran bukan kader Partai Golkar, kecuali konstitusi Partai Golkar di Munas diubah. Saya kira itu akan sulit ya. Kenapa akan sulit? Karena kan Pak Gibran bukan kader Partai Golkar.
Pak Gibran itu kan statusnya masih kader PDIP, walaupun kita tahu situasinya, kita belum pernah mendengar ada rekaman yang kita bisa dapatkan bahwa beliau bukan kader PDIP lagi gitu misalnya. Dan yang pasti Pak Gibran bukan kader Partai Golkar. Nah, karena Pak Gibran bukan kader Partai Golkar, menurut saya itu agak sulit ke sana, kecuali memang konstitusinya mau dirubah nanti di Munas. Mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar turut ditanggapi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto mengungkapkan Megawati prihatin dan khawatir terhadap kehidupan demokrasi ke depan. Menghadapi tekanan apapun, ya kita harus kuat. Karena sejatinya percaya diri, hidup merdeka, hidup berdaulat, kalau itu diyakini dalam kekuatan kolektif, itu mampu menghadapi intervensi apapun dengan menggunakan hukum sekalipun. Maka Ibu Mega menyatakan prihatin dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umam menduga ada invisible hand di balik mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Umam mengungkapkan invisible hand itu terkait dengan benturan faksi-faksi besar di internal Partai Golkar dan juga kasus hukum. Sebelumnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait kasus minyak goreng. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan saatnya kini kita akan menyimak Electionpedia. Kita akan melihat bagaimana jejak politik Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto dan juga nasib kebijakan politik Golkar ke depan pada Pilkada 2024. Kita akan lihat nih, yang pertama kita melihat jejak perolehan suara dan juga perolehan kursi DPR RI Partai Golkar sejak tahun 1999 hingga tahun 2024. Pemilu 1999 Ketua Umumnya Akbar Tanjung, suaranya 23,7, kursinya ada 120. Kemudian di 2004 Ketua Umumnya Yusuf Kala pada saat itu naik kursi DPR-nya menjadi 127 kursi, naik 7 kursi. Kemudian pada 2009 Abu Rizal Bakri kebetulan turun, kalau di sini kursi DPR menjadi 106 kursi dan juga suaranya 15,03 juta suara pada saat 2009 yang tadinya 2004 ada 24,4 juta suara. Kemudian selanjutnya kita melihat jelang pendaftaran calon pilkada serentak di akhir Agustus nanti nih. Beberapa minggu lagi, 2 pekan lagi ya. Partai Beringin ini diterpa oleh badai dengan mundurnya Ketua Umum Airlangga Hartarto. Para wakil Ketua Umum DPP Golkar ini akan menggelar pleno untuk menunjuk siapa yang akan menjadi PLT Ketua Umum. Lalu siapa saja nama-nama yang masuk bursa Ketua Umum? Kita akan lihat ada Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi 11 DPR RI, Wakil Ketua Umum, kemudian ada Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga Bahlil Lahadalia. Ketiga nama ini menyeruak siapa yang akan jadi PLT Ketua Umum yang nanti akan ditentukan pada rapat pleno. Nah, lalu setelah itu bagaimana koalisi Partai Golkar di Pilkada yang sudah dibangun selama ini oleh kepemimpinan Airlangga? Kita lihat ya, di Pilgub Jakarta, Golkar potensial mengusung Ridwan Kamil ini sebenarnya juga sudah dinyatakan sebelumnya oleh Airlangga. Ridwan Kamil dimajukan sebagai calon gubernur dari Golkar. Koalisinya ada Gerindra, di situ ada PAN, ada Partai Demokrat. Di Pilgub Jabar potensi mengusung Deddy Mulyadi, koalisinya pun sama. Di Pilgub Banten ingin mengusung Airin Rahmi, potensi koalisinya dengan PDIP karena partai yang lain sudah memiliki pasangan yang lain. Dan selanjutnya
itulah bagaimana gambaran saat ini Golkar. Dan selanjutnya kita di segmen berikutnya saya akan membahas lebih dalam tentunya bersama narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Mohon maaf, ternyata masih ada satu lagi. Peta koalisi Golkar di Pilkada ada di Jawa Timur berpotensi mengusung Hovifah dan Emil. Kemudian di Jawa Tengah berpotensi mengusung Ahmad Lutfi, dan juga di Pilgub Sumut ini berpotensi mengusung Bobi Nasution dengan koalisi-koalisinya yang sudah terlihat ya di sini. Kalau di Jawa Timur ada Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, P3, PSI. Di Jawa Tengah ada Gerindra, PAN, PSI. Di Sumatera Utara ada Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, dan juga PKS. Nah, kita akan membahas ini semua lebih dalam tentunya nanti usai jeda bersama para narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Jadi untuk itu tetaplah bersama kami di Political Show. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau, kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Maka Ibu Mega menyatakan prihatin dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Tentunya malam ini seperti yang tadi sudah saya singgung ya di segmen sebelumnya, kami akan membahas Golkar diguncang perhara gara-gara pilkada. Telah hadir para narasumber di studio. Selamat malam Bapak-Bapak, saya akan perkenalkan satu-satu. Ada Ketum Partai Gerindra Pak Habibur Rahman, selamat malam. Kemudian ada Ketua Dewan Pembina Bapilu Golkar Bang Idrus Marham, selamat malam. Lalu ada politisi senior PDI Perjuangan Opung Pandana-Baban, selamat malam. Dan juga terakhir Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam, Mas Umam. Selamat malam. Dan tentunya mahasiswa teman-teman kita semua di sini, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, terima kasih ya sudah hadir. Dan nanti akan saya berikan waktu ya untuk bertanya langsung kepada narasumber mengenai topik yang lagi hangat-hangatnya nih tentang Golkar, Pilkada, Kim. Saya mau langsung ke Bang Idrus saja. Pertanyaannya sama dengan judul dari topik malam hari ini. Golkar diguncang perhara gara-gara pilkada. Benar nggak Bang begitu? Jadi saya kira justru sebaliknya barangkali ya. Jadi sama sekali tidak ada kaitan langsung dengan itu. Apalagi kalau kita melihat bagaimana proses penentuan pilkada, utamanya paslon yang ada. Ya memang kalau kita melihat berbagai kepentingan yang ada pasti beda-beda. Dan tentu ketika Golkar berpikir sendiri, kalkulasi politiknya itu jelas. Tetapi begitu sama-sama Kim, juga kalkulasi politiknya lebih melebar dan lebih luas. Nah ini saya kira yang, di dalam proses penentuan yang ada selama ini terkait dengan paslon-paslon, pasangan calon, pilgub maupun kabupaten kota itu berjalan lancar saja gitu ya. Ya kenapa berjalan lancar saja? Karena ada kesepahaman ya dari anggota koalisi semua, utamanya dari Gerindra, Partai Golkar, kemudian ada PAN, ada Demokrat, dan tentu ada partai-partai lain, sebutlah PSI dan juga ada Gelora, ada Garuda lagi yang punya, meskipun di pusat tidak ada di anggota DPR RI, tetapi di daerah ada. Kalau karena itu pasti ikut. Nah, prosesnya sangat demokratis, adalah bahwa semua partai-partai itu bebas mengajukan kadernya masing-masing.
Ya bebas, itu dari awal itu bebas mengalukan. Karena di situ yang kita pentingkan adalah ada distribusi kader secara berkeadilan. Tetapi tentu orientasinya kemenangan, ini harus kita akui, tidak bisa. Karena tidak ada orang yang mau memimpin partai untuk kalah. Tidak ada orang yang mau ikut pilkada mau kalah, pasti menang. Dan karena itu pasti berstrategi. Dan dalam rangka berstrategi itu pasti ada komunikasi intensif kita lakukan. Nah contoh, karena saya lihat yang ada di sini, katakanlah misalkan DKI Jakarta. Ya DKI Jakarta ini memang menjadi perhatian kita, meskipun tidak lagi menjadi ibu kota, tetapi dari sisi gengsi politik secara nasional tetap memiliki yang strategis. Dan itulah sebabnya Golkar untuk memenangkan pilkada DKI Jakarta, maka sejak awal kita menugaskan beberapa kader, diantaranya adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil meskipun kita paham bahwa di Jawa Barat memiliki elektabilitas yang tinggi, tapi tetap ketua umum memberikan tugas ke sana. Ya. Jadi DKI Jakarta sekaligus di... Tapi kan tadinya Golkar kekeh maunya Ridwan Kamil di Jawa tidak. Barat. Jadi ini kan begini, itu ada penugasan, selalu ada evaluasi. Nah begitu kita tugaskan, secara serta-merta teman-teman ini dari koalisi berpikir dan memberikan dukungan, utamanya dari Gerindra. Dan tentu kita terima kasih kepada Gerindra, karena ada pengakuan terhadap kader Golkar yang memiliki kualitas dan diproyeksikan memiliki peluang dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk memenangkan pertarungan itu. Dari PAN juga dukung, kita terima kasih. Artinya ada pengakuan seperti itu. Dan ada kena, meskipun demikian di dalam rapat tentu kita diskusikan bersama, tentu kita bicarakan alasan-alasan mengapa berikan dukungan. Karena juga kami pasti nanti ada banyak penafsiran. Pasti nanti ada banyak provokasi kan, bahwa ini nanti punya niat jelek. Tapi kita dengarin saja itu sebagai sebuah masukan, tetapi tetap pada konsentrasi siapa yang kita sepakati di DKI Jakarta dengan seluruh potensi yang dimiliki, apalagi ini adalah kontestasi tokoh, berarti kekuatannya pada Ridwan Kamil, dan kami punya keyakinan Ridwan Kamil adalah kompetitor, ya bisa berkompetisi dengan siapa saja, punya pengalaman, bukan hanya di Jawa Barat, luar negeri juga, dan juga saya kira juga semua tahu bagaimana kompetensinya. Jadi kalau kita berpikir kalau dihadapkan dengan saudara Anies, ya tidak, ya beda-beda tipis lah. Berarti gitu loh. Mundurnya Airlangga ini bukan karena kekehnya Airlangga kemarin, Ridwan Kamil maunya di... Nggak bisa. Jadi pada waktu itu kan kita perhatikan. Yang kekeh itu adalah orang-orang Jawa Barat, karena berdasarkan pada elektabilitas. Tetapi begitu kita kompromikan, Ridwan Kamil adalah kader yang terbaik, kita juga bicara, tidak secara serta-merta ditugaskan. Bagaimana saudara Ridwan Kamil, kalau misalkan di sini, ya kita. Dan dia sebagai kader terbaik tentu juga ingin ada kenaikan kelas, ada gengsi-gengsi politik. Ada beda menjadi gubernur Jawa Barat dengan DKI Jakarta, meskipun berarti dilihat komunikasi Golkar, Airlangga Hartarto dengan Gerindra ini selama ini baik-baik saja ya? Karena kan ada masalah. Bang Habib, bagaimana Bang Habib komentarnya? Karena kan ada isu yang katanya nggak kooperatif Airlangga akhirnya gara-gara pilkada ini. Ya, yang nggak baik-baik saja itu yang bikin isu itu. Ya, yang mungkin sirik dengan kemenangan Prabowo Gibran. Ada basis sakit hati politik dan lain sebagainya. Ya wajar-wajar saja, dan itu bagian dari demokrasi juga. Gak ada masalah. Soal pilkada ini bukan sekedar persoalan partai politik. Bukan sekedar persoalan koalisi, tapi juga persoalan orang. Sosok, figur. Jadi nggak bisa. Kami, Partai Gerindra, bahkan nggak bisa maksa kader kami sendiri untuk maju di mana. Ya, jadi kalau orangnya yang dipersoalkan, kita tanya ke orang yang bersangkutan. Apakah Ridwan Kamil itu dipaksa orang maju di provinsi mana? Itu kan pilihan yang sangat-sangat terbuka bagi orang tersebut. Jadi nggak ada peluang ya kan ya bagi partai manapun, apalagi di era saat ini, untuk memaksa siapapun maju kemana. Untuk memaksa siapapun tidak ada desakan. Nggak ada, Pak. Kalau berbicara yang sakit hati, ada Bang yang sepertinya yang sakit hati ya. Kita simak bersama ya. Kita akan simak pernyataan dari Babah Alun yang sepertinya sakit hati. Saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu.
Iya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran Mbak, siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Oke? Nah, Jadi gara-gara gini, bukan. Ini kan bicara masalah pengunduran diri, relevansinya dengan DKI Jakarta tidak ada gitu lah. Jadinya gara-gara ini akhirnya kan Mbak Bahlun mundur dari pencalonannya di Jakarta ataupun di Jawa Barat. Ya, saya kira itu tidak ada masalah karena sampai pada hari ini kan belum ada keputusan secara menyeluruh dari seluruh koalisi. Ini kan baru simulasi-simulasi yang ada. Sehingga juga tidak tepat kalau dengan alasan itu langsung pengunduran diri. Tapi yang ini saya sampaikan sekali lagi adalah bahwa begitu Ridwan Kamil dicalonkan oleh Golkar, mendapat dukungan dari Gerindra yang pada waktu itu Mas Dasko yang sangat luar biasa sudah memberikan dukungan. Nah, lalu kemudian PAN juga ada, bahkan dari partai-partai lain juga ada. Lalu kemudian ada ahli tafsir. Nah, ini tafsir ini kita ketawa-ketawa aja. Saya telepon itu Mas Habib telepon saya. Kan panggil ke abang saya, Bang, ini ada. Ya udah kan apa harus dengerin ahli tafsir itu. Ngomong yang tahu. apa ahli tafsir? Ya ahli tafsir itu bahwa ini Gerindra punya niat jelek nih. PAN juga punya niat jelek nih karena PAN misalkan mau di Jawa Barat. Lalu kita ketawa-ketawa aja, kan yang paling tahu kita. Kenapa? Yang kita inginkan adalah bagaimana memperkuat ya kepemimpinan di tingkat pusat sehingga ada jaminan efektivitas kepemimpinan. Nah, kenapa ini ada pikiran ini nanti ya ahlinya Mas Hairul Umam bahwa sistem presidensial itu sebenarnya mengisyaratkan adanya sistem penyederhanaan partai. Tetapi Indonesia dasarnya kan besar. Akibatnya apa? Kekuasaan terbagi. Ini penting saya sampaikan. Kekuasaan terbagi, Bang Panda. Jadi tadinya mestinya di kabinet itu hanya dibagi 4. Masuk lagi yang lain dibagi lagi tuh. Berarti secara horizontal terbagi nih barang. Nah, demikian juga secara vertikal boleh jadi presidennya dari Gerindra, tetapi gubernur yang dipertaruhkan ini ada 37, karena ada satu kan tidak. Nah, 37 berarti misalkan kalau yang terpilih ini bukan dalam garis lurus ini, pasti akan mengganggu efektivitas kepemimpinan. Dan oleh karena itu untuk menyiasati ini, maka kita pendekatannya dari koalisi Indonesia Maju, bagaimanapun pertarungan untuk pilgub dan pilkada kabupaten kota harus kita menangkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjamin efektivitas kepemimpinan Prabowo di pemerintahan Dengan pusat. kata lain, tiket Ridwan Kamil tidak akan terpengaruh oleh mundurnya Erlangga Hartarto. Sama sekali tidak terpengaruh. Dan di Golkar juga begitu. Keputusan yang diambil Golkar yang secara institusional menjadi keputusan tidak terpengaruh. Itu bukan keputusan Erlangga, tapi keputusan institusi partai. Baik, nah Mas Umam, seberapa besar sebenarnya kalau pergantian kepemimpinan tiba-tiba dinamika seperti ini 2 minggu lagi sudah mau pendaftaran pilkada akan berpengaruh nggak biasanya? Iya, memang semua kita nanti akan cermati ya perkembangannya Mbak Zaza di internal Golkar. Tetapi memang kemunduran Pak Erlangga dari posisi ketum Golkar ini memang memunculkan banyak sekali tanda tanya. Tadi disampaikan ya, saya pikir argumen-argumen itu sudah clear. Beliau itu dalam terminologinya Opung Panda tadi berjasa dan juga berjaya. Berjasa dalam konteks pemenangan Pilpres. Bagaimanapun juga kemenangan Prabowo Gibran, tentu insentif elektoral terbesar adalah dari partai yang memiliki elektoral paling besar. Dalam KIM siapa? Ya Golkar. Nah kemudian di saat yang sama dia juga berjaya. Tadi catatan menambah insentif elektoral sampai kemudian 23 juta ya. Dikonversi 17 kursi tambahan di parlemen atau mensecure 18% kekuatan parlemen. Hanya selisih 1,44% dari kekuatan elektoral PDIP. Itu kan sesuatu yang undebatable. Faktanya begitu. Tetapi kemudian ketika secara jasa dan kejayaan terbukti, pertanyaannya kenapa kemudian mundur sekarang. Nah ini yang kemudian memunculkan spekulasi dalam bahasa Abang Dasa ya, Bang Idrus, banyak ahli tafsir tadi. Memang betul ahli tafsir banyak. Tetapi di saat yang sama penafsiran-penafsiran itu juga berangkat dari spekulasi yang juga kita memerlukan jawaban. Ada apa? Kalau misal kemudian bicara tentang Golkar, ya secara umum Golkar adalah kita tahu ya partai besar dan di dalamnya juga bernaung banyak kekuatan-kekuatan besar, gajah-gajah gitu ya. Tetapi secara general
ada semacam faksi, kalau misal kita simplifikasi, di satu sisi ada kekuatan yang mencoba untuk mempertahankan political sovereignty, kedaulatan politik, di mana Golkar, partai besar, tentu harus punya independensi, kemudian tidak mudah diintervensi oleh kekuatan eksternal, tetapi barangkali juga ada kekuatan lain di dalam Golkar yang mencoba untuk bersimbiosis dengan kekuatan besar di eksternal yang kemudian mencoba untuk mempengaruhi atau bahkan ya mengendalikan kursi kekuasaan tertinggi di dalam Golkar. Dari eksternal contohnya apa? Tentu ini tidak mudah dijelaskan. Eksternal itu apa? Ya tentu bisa sifatnya aktor, personal, bisa sifatnya adalah nature of power. Nah kalau misal bicara nature of power, tentu ini adalah sebuah ya struktur kekuasaan baru, dinamika dari apa yang terjadi dalam kontestasi pilpres yang lalu misalnya, dan itu diakui atau tidak. Tadi Mbak Salza mencoba untuk mengkaitkan dengan konteks pilkada. Secara literer tidak mudah membuktikan itu. Berbagai argumen tadi disampaikan Bang Habib, disampaikan Bang Idrus, tetapi dinamika yang dilakukan atau yang terjadi sebelum pilkada dalam kontestasi koalisi, sebelum dilakukan penutupan pendaftaran pada 27 Agustus, bahkan kalau misal memang betul Munaslup akan dilakukan pada 25 Agustus 2024, persis 2 hari sebelum penutupan pendaftaran di KPU atau KPUD, ini adalah sebuah fakta politik yang barangkali memunculkan interpretasi bahwa memang tidak mudah untuk membantah bahwa ini memang ada kaitannya terkait dengan konteks dinamika konteks pilkada dan juga barangkali juga kekuasaan yang lebih besar. Karena dulu di 2023, mohon maaf ini kalau misal kemudian kita setback ke belakang, Pak Erlangga dulu ada konteks isu terkait dengan penegakan hukum, itu waktu itu secara timeline ya juga tidak jauh dari ketika Golkar sendiri mencoba untuk melakukan ijtihad untuk membangun skema koalisi, salah satunya bersama partainya Opung. Tetapi kemudian pasca ada pemanggilan waktu itu, perubahannya begitu cepat. Barangkali ini nggak ada kaitannya. Tetapi dari sisi timeline, kita dari eksternal juga bertanya-tanya, apakah ada dalam tanda kutip pendisiplinan, menetralisir, karena dalam konteks kajian anti-corruption studies, terjadi di banyak negara-negara berkembang, di Amerika Latin. Bahwa ada kekuasaan atau eksternal faktor yang besar. Bahwa fakta hukum barangkali itu sebuah entitas, ya ada. Tetapi kemudian apakah kemudian itu yang menjadi alasan bagaimana seorang pemimpin maju, mundur, atau lain sebagainya? Mungkin bukan itu. Tetapi ketika fakta hukum itu dijadikan sebagai alat bargaining position untuk bernegosiasi, untuk berkompromi, itu adalah bagian dari realitas politik. Maka dalam sejumlah kajian, kalau misal kita cermati, bahwa penegakan hukum termasuk agenda pemberantasan anti korupsi, sebenarnya itu bukan sebuah kerja-kerja teknokratik dalam konteks legal ansih. Tetapi di situ adalah sebuah kontestasi kekuasaan yang begitu besar. Bisa dinegosiasikan, bisa dikompromikan. Kontestasi kekuasaan yang lebih besar ya. Yang kemudian bisa kemudian dijadikan sebagai alat bargaining position. Baik, kalau tadi belum bisa dibuktikan, sebelumnya nih Pak Hasto, Opung, Pak Hasto sempat menyatakan terkait dengan Pilgub memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan. Apakah ini selaras dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Umam? Mas Umam sebentar dulu, Bang Idrus sebentar dulu, kita dengarkan dulu. Biar Opung jelasin. Iya, biar Opung jelasin dan kita dengarkan dulu pernyataan dari Hasto Kristianto. Dan ketika berbagai upaya akomodatif itu sudah dilakukan, ternyata pada akhirnya tetap, maka ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagaimana kita harus betul-betul kokoh menghadapi tekanan apapun, ya kita harus kuat. Karena sejatinya percaya diri, hidup merdeka, hidup berdaulat, kalau itu diyakini dalam kekuatan kolektif, itu mampu menghadapi intervensi apapun dengan menggunakan hukum sekalipun. Maka Ibu Mega menyatakan prihatin dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas. Dan selain itu tadi yang sudah saya sebutkan juga, Opung, bahwa
Pak Hasto juga menyatakan memang kalau misalkan terkait dengan pilgub, pilkada, ada skenario dengan kepentingan kekuasaan di luar itu. Opung. Jadi gini, kita jangan dulu tersesat ya. Pertama kali terus terang saya secara pribadi sangat prihatin, sangat miris. Seharusnya Airlangga ini medali emas. Jasanya besar. Di saat Gibran limbung dalam proses ditangkap Golkar, disahkan Golkar. Bukan main jasanya Golkar pada saat itu terhadap kehadiran Gibran. Demikian juga di Medan. Ya. Bagaimana siapa si Bobi bersaing dengan ketua Golkar yang punya jasa begitu besar, prestasi begitu besar, dan harus dikorbankan untuk di situ polosenya Golkar. Di sini jasanya Airlangga. Saya terus terang dalam kondisi yang begini, apalagi menjelang sidang kabinet terakhir, menjelang 17 Agustus di IKN, sama dulu kita dikagetkan oleh pimpinan IKN yang mundur, yang 2 orang itu. Itu kan di luar logika kita itu. Kaitannya apa, Pak? Apanya? Hubungannya dengan bukan tondo-tondo, ada ada tondo-tondo. Sana mundur, ya kan? Ini sekarang Airlangga mundur. Kaitannya kan ini partai politik. Lo bukan ya dengar kan? Dulu ini itu apa? Bukan ini skema yang terjadi menjadi tontonan masyarakat dan ini tidak bisa diabaikan, gitu loh. Ya enggak, saya bertanya kaitannya seperti apa, Pak? Apa kaitan apanya? Ya, mencontohkan 2 hal yang berbeda nih, Pak. Loh, tidak, dengar dulu, bukan hal yang berbeda. Kalau mengundurkan diri orang kan banyak di mana-mana, Pak. Tiap hari ada ribuan orang mundurkan diri. Ini ada peristiwa penting untuk negara ini di IKN. Iya, makanya hubungannya apa? Mundurnya. Ya, mundurnya di IKN dengan mundur di Golkar. Nah, itu dinamika sekarang politik yang sangat jauh berbeda. Airlangga sekarang menyongsong kepada satu kepemerintahan yang baru. Airlangga hadir itu dengan satu kepemimpinan. Ini yang saya bilang. Apa hubungannya? Logi gitu kan. Ini soal IQ nih, yang nggak bisa nangkap susah juga. Bukan persoalan IQ, justru nggak ada masalah, nggak ada hubungan kok dikait-kaitkan. Kok nggak ada hubungan? Yang mana nggak ada hubungan? Justru saya nanya hubungannya di mana? Yang mana? Lah, 2 contoh yang Bapak sampaikan. Ada peristiwa mundur. Mundur bukan hanya 2 peristiwa, Pak. Ada ribuan peristiwa mundur pejabat tiap hari. Bukan ini mundur signifikan lah 2 pimpinan KPK yang mundur. Signifikan juga banyak sekali, Pak. 2 pimpinan IKN. Ya. 2 pimpinan IKN. Iya, 2 pimpinan IKN itu buat aku menarik. Kita aja nggak kok ada pimpinan IKN yang mundur, tiba-tiba dikaitkan, makanya saya kaget, beberapa heran. saat yang lalu memang masalahnya itu sudah apa dan konteks politik apa, gitu. Ini bukan persoalan IQ. Jadi supaya kita mengedukasi rakyat. Maksudnya begini, Bang Panda, mungkin gitu. begini-gini. Sekarang kan temanya prahara Golkar kaitannya dengan Baik, mungkin kita dengarkan dulu Opung sampai habis. Opung silahkan. Di mata aku, Airlangga ini punya jasa besar dalam percaturan politik. Sepakat. Buat aku dia mundur itu menarik. Ya. Gitu loh. Kenapa? Ada apa? Masalah apa? Gitu loh. Nah, kemudian ini hampir sama tondo-tondo indikasi ini kenapa mundur yang pimpinan IKN. Gitu loh. Tanda-tanda akan apa? Tondo-tondo apa itu yang bingung. Loh, ya silakanlah kau bingung. Basis analisanya apa? Bingung sih. Iya, bukan basis. Nah, ini apakah kita kan mengedukasi rakyat nih, Pak. Paksa kau untuk ngerti. Kita ini mengedukasi rakyat, Pak. Gitu loh. Baik, Mas Habib. Apakah harus jelas apa yang kita sampaikan. Apakah kemudian ini adalah sebuah tanda-tanda adanya kekuasaan yang lebih besar yang mengatur? Iya, apa ini? Kalau menurut pikiran saya, baik Prabowo maupun Jokowi berterima kasih banyak kepada Airlangga. Memang. Menjaga Airlangga. Mestinya menjaga Airlangga. Menjaga Airlangga, menenteng dia, mengapa dia gitu loh. Dan saya tidak ada sujung rabu pun berpikir kedua tokoh ini menginginkan supaya Airlangga tersingkir. Tidak. Betul. Baik. Jadi ini biar clear gitu loh. Baik. Nah, dalam hal prestasi Airlangga ini, dia mundur, itu terus terang saya sebagai orang yang senang perkembangan politik, mengamati politik, buat aku ini menarik. Nah, kalau begitu kita akan minta tanggapan dari Bang Idrus. Bang Idrus, tanggapannya tadi bagaimana? Mestinya dijaga. Saya sudah katakan tadi bahwa di dalam proses penentuan paslon pilkada ini semua berjalan dengan baik. Dan ada perdebatan-perdebatan ya kualitatif di dalam menentukan itu. Saya katakan prosesnya jelas. Itu melalui rapat. Ketika tahun 2014, kebetulan saya ketua koalisinya Indonesia ketika Merah Putih Bang Panda.
Saya kan Bang Panda tahu, saya 2 tahun untuk ketua. Dan saya tahu bagaimana Pak Prabowo misalkan memberikan kebebasan kepada kita untuk mendiskusikan apabila ada apa. Nah termasuk di sini dalam kasus pilkada ini, saya katakan tadi, ketika Golkar sendiri membuat kalkulasi politik tentu beda setelah ada di sini. Begitu kita ada di sini, itu kalkulasi politik kita sudah harus mengakomodasi seluruh kepentingan yang ada, tetapi muaranya adalah satu, bagaimana memperkokoh kepemimpinan nasional. Karena kita ingin sukses. Berarti mundurnya Airlangga ini juga dalam kalkulasi yang baru tadi itu? Enggak, jadi begini, artinya adalah kalau kita ingin kaitkan dengan penentuan paslon di pilkada, itu tidak ada alasan Airlangga ya untuk misalkan ada tekanan, kalau tadi kan ada tekanan-tekanan dan sebut aja lah begitu, nggak usah ragu gitu loh Bang Panda juga. Kalau memang ada yang mana, tunjukkan saya tekanan siapa. Dia kan jelas mengatakan menyongsong pemerintahan yang baru. Iya kan. Berarti tekanannya dari siapa? Membantu prosesnya. Penjelasannya kan jelas. Tadi Mas Umam sebagai seorang akademisi mengatakan Golkar ini partai besar. Ketika dibentuk pertama kali itu ada 197 kelompok gabung di situ. Apalagi sekarang bukan 190 lagi, 200, 300 kelompok. Ini ada partai besar, partai terbuka. Pasti dinamikanya juga jelas. Gitu loh. Nah, dinamika jelas tentu ada kepentingan-kepentingan yang ada. Nah itulah sebabnya dalam rangka untuk menjaga ini semuanya, setelah Airlangga sudah memiliki prestasi demikian, lalu kemudian silakan mari kita bersama-sama, saya sudah memimpin partai ini, lalu menghadapi agenda politik ke depan, mari kita tunjukkan kebersamaan siapapun yang memimpin. Dan itulah sebabnya maka Airlangga mengatakan segera setelah ini DPP menentukan kepemimpinan. Tetapi jangan lupa, kekuatan Partai Golkar ada pada ideologi Pancasila, ada pada sistem. Dan kalau sudah sistem di situ adalah kepemimpinan kolektif kolegial, siapapun dia. Ya oleh karena itu maka yang tadi dikatakan Mbak, meskipun sekarang ini Pak Airlangga sudah menyatakan mundur, maka partai ini tetap jalan. Keputusan-keputusan tetap diambil karena kepemimpinan sudah jelas, sistemnya jelas. Tidak ada tekanan atau desakan eksternal yang akhirnya membuat Airlangga Saya punya keluar. keyakinan tidak. Dan saya terakhir itu 2-3 hari saya dampingi Airlangga. Meskipun sebelumnya saya banyak mengkritisi. Ya, saya kira Bang Panda tahu, ya saya banyak mengkritisi. Tetapi begitu Pak Airlangga betul-betul sudah konsentrasi dan membuktikan bahwa ya kepemimpinannya ini secara kolektif dan mengajak semua, dan bahkan pada waktu itu saya diberi tugas sebagai ketua Dewan Pembina DPP Pilu Partai Golkar 1 tahun yang lalu, Bang Panda, bahkan sebelumnya bersamaan dengan itu saya diberi tugas oleh dari Pak Prabowo Gibran sebagai sertaris tim kerja strategis pemenangan itu, ini saya kerjakan semua secara kolektif bersama-sama. Dan alhamdulillah Prabowo Gibran menang, Golkar naik suaranya dari 85 menjadi 102. Prihatin juga lah mundur ya. Ya? Prihatin juga mundur. Bukan, kan itulah di sinilah ujiannya. Ayo ke depan ini mari kita hadapi ini. Nah, bagaimana supaya ada konsolidasi yang kita lakukan supaya konsentrasi. Boleh jadi Pak Airlangga berpandangan bahwa ayo silakan nanti pemimpin baru, silakan bagaimana kabinet ke depan, dan Anda bertanggung jawab untuk mengantarkan Prabowo Gibran sukses tahun 2024-2029. Dan di situ peranan Golkar semakin besar. Lalu kalau misalkan baik-baik saja dengan prestasi yang banyak ya, kenapa kemudian memilih untuk mundur 2 pekan sebelum... ngomong. Boleh dong? Sebentar ya Bang, 2 pekan. Saya sudah bisa menangkap apa yang ingin Anda katakan. Gantian ngomong, boleh? Gimana Bang Idrus, 2 pekan sebelum pendaftaran pilkada, 4 bulan sebelum masa jabatannya. Jadi kan ini sistem. Kalau baik-baik dan saja, ini kan tergetulnya. Kan nanti kan begini, begitu selesai besok, kan ada aturan. Baik. Ya PKPU itu sudah ada juga, kemudian juga ada aturan-aturan tentang pilkada, siapa yang harus mendatangani dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan munasnya dipercepat, apa salahnya misalkan? Tanggal besok diadakan rapat pleno, ada PLT, penugasan 1 minggu, dan saya lakukan pada tahun 2017. Baik, Bang Habib, Gitu loh. mundurnya Airlangga akan membantu Ya, dengan pemerintahan transisi pemerintahan baru? Jadi kita gini, harus bedakan antara mundur dengan diberhentikan. Itu 2 hal yang berbeda. Diberhentikan paksaan, mundur itu pilihan, hak, ya, yang nggak bisa kita halang-halangi. Makanya saya nggak mau bilang prihatin beliau mundur. Tentu saya pribadi juga mengamati Pak Airlangga sangat berjasa
terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden. Ya tentu Golkar juga sebagai organisasi besar saya melihat sangat berjasa ya menjadi insentif suara. Tapi kalau kita mau mentolerir hak masyarakat berpendapat, menduga-duga seperti kata Bung Umam, ya cuma nggak seliar itu juga. Saya pernah di posisi oposisi, pernah di posisi pengkritik, ya kan ya. Untuk menduga-duga, untuk berasumsi harus ada bahannya juga. Benar kata Opung, kata Pak Panda. Pak Erlangga berprestasi di partainya maupun di Koalisi Merah Putih. Kemudian Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Maju, ya kan ya. Pilkada, masalahnya di mana pilkada? Terakhir bahkan Pak Erlangga keras mendukung Pak Ridwan Kamil kata yang dipersoalkan maju di Jakarta. Ya. Itu Pak Erlangga namun ngomong. Sebelumnya kan maunya kali. di pada akhirnya. Jadi singkatnya begini artinya, aja. Ya kan ya, ini barangnya ini mau Anda mau ngolah-ngolah isu mendiskreditkan pemerintah saat ini atau pemerintah Pak Prabowo ke depan dengan isu ini nggak ada sebetulnya. Ya tapi kami hadapi aja, nggak ada masalah namanya diskusi. Cuma kewajibannya bagi pihak-pihak yang ingin menjadikan ini semacam gorengan dan lain sebagainya, kasih barangnya dong, cuil bukti dong, apa bentuk tekanan, apa bentuk paksaan. Pak Erlangganya kasus saja ngomong tadi yang mungkin makanya mana buktinya katakan gitu. Oleh Bukan nggak ada kok, Pak Erlangga nggak ada ngomong loh. Anda ngomong ada yang memfitnah, adanya surat panggilan dan lain sebagainya. Nggak ada dibantah. Tidak ada ya surat panggilan berarti? Ya dibantah lah. Anda baca nggak bantahan dari Kapus Pen Kejaksaan Agung hari ini 3 jam yang lalu? Ya. Kan jadi gini-gini ya, saya barangkali jadi nggak ada gitu. Ini Golkar. Biar jadi saya ini bicara, dalam konteks kita mengedukasi Bang. Ya udah, saya kira silakan itu gitu. sudah. Supaya nggak Tetapi terlalu liar gitu. Kita di Golkar kalau ada yang goreng-goreng ada tafsirkan, kita ketawa-ketawa aja. Karena Golkar akan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pertimbangan sendiri, dengan sebuah keyakinan apapun solusinya akan semakin produktif. Tahun 2014-2015 bagaimana benturan demikian besar. 2015 dengan kelegoan Pak ARB dengan proses-proses ketika itu mengadakan munaslup. Selesai semua dan kita gabung di situ. Saya proyeksikan juga begini. Apapun penafsiran orang nanti Bahlil dan Airlangga itu sama-sama lagi memimpin partai ini dengan posisi yang berbeda. Katakanlah Bahlilnya ketua umum. Lalu kemudian nanti Pak Erlangga apa di penasehat, apa di pembina atau di mana saja, satu kesatuan. Lalu kemudian karena kita di Golkar itu adalah bagaimana distribusi kader ya ada yang berdasarkan sistem. Airlangga siapapun pasti mengakui bahwa dengan kompetensi yang dimiliki bidang ekonomi punya prestasi. Sehingga dengan demikian mau tidak mau nanti Pak Airlangga ke depan itu sangat akan rugi Golkar dan bahkan bangsa ini kalau Pak Airlangga tidak duduk lagi di situ. Katakanlah Menko. Dan saya punya keyakinan kalau Bahlil nanti jadi ketua umum pasti akan berjuang untuk itu. Jadi ada kemungkinan besar Bahlil Lahadalia akan menjadi ketua umum pada saat Munas nanti? Ya saya kebetulan saya sekjen 7-8 tahun Golkar, saya paham. Dan yang memimpin semua ini di daerah-daerah rata-rata adik-adik saya. Dan banyak sudah telepon kepada saya. Teleponnya apa? Bahwa ini Bahlil, ini sudah benar. Kenapa Bahlil? Karena Bahlil ini adalah kader Golkar yang sepetu miring, kata Bang Panda. Ini kata sepetu miring ini. Ada yang lupa kau, pemuda masjid. Ya pemuda masjid dia, lalu sepetu miring. Sepetu miring itu dulu melalui proses panjang, ya sehingga betul-betul dari Papua, dari desa, sampai ke sini jadi bendahara Golkar. Saya yang tanda tangan suratnya. Ya sebagai sekjen ketika itu. Jadi saya kalau ada mengatakan tidak memenuhi syarat, saya akan jadi saksi. Baik. Nah jadi tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Semua selesai. Tidak ada masalah Mas Umam, ini hal biasa tiba-tiba ketua umum partai besar mengundurkan diri. Kemudian tadi ada nama Bahlil Lahadalia yang kita tahu juga dekat dengan kekuasaan dan pemerintah saat ini. Dan Airlangga maju lagi ke depan. Beda Golkar dengan PD Perjuangan. Baik Bapak-Bapak. Keluar dari Golkar jadi Gerindra. Keluar dari Golkar jadi Hanura. Keluar dari Golkar PDIP juga. Jangan lupa Baik Bapak-Bapak. Akan saya lanjutkan. Dengar dulu, lihat Arifin Pandegoro, Laksamana Soekardi masuk laut. Jadi Pak Jokowi gimana Bang? Apa ya? Pak Jokowi gimana? Walau-walau. Baik, saya akan lanjutkan diskusi yang sudah menghangat ini usai jeda. Tetaplah bersama kami di Political Show.
Anda kembali menyaksikan Political Show. Tadi sebelum jeda sudah panas sekali diskusinya. Terakhir saya mau melempar ke Mas Umam karena tadi sudah ada dari Bang Idrus dan juga Bang Habib ya, bahwa kalau ketum partai besar tiba-tiba mendadak mengundurkan diri, ini hal biasalah, ini dinamika biasa dalam partai, normal, tidak ada apa-apa. Kemudian tadi juga komentarnya keluar nama Bahlil Lahadalia yang kemungkinan menjadi suksesi dari Airlangga Hartarto. Kita tahu. Bukan biasa juga, tapi harus dibedakan antara mundur dengan diberhentikan. Diberhentikan, baik. Nanti gitu kita akan ke Mas Umam ya, Bang Habib. Bahlil Lahadalia yang kita tahu juga dekat dengan kekuasaan saat ini. Komentarnya. Mas Umam. Menteri lah, dekat lah. Iya dong, makanya tidak salah kan ya Bang narasinya, silakan. Pak Bahlil dekat. Pak Bahlil dekat, Pak Airlangga jauh lebih dekat, Menko. Ya, bagaimanapun juga satu prinsip yang kemudian harus kita hormati. Tadi Bang Idrus menyampaikan secara detail itu. Intinya bahwa ini adalah aurat politik dari Partai Golkar, ini urusan internal. Tetapi di saat yang sama, kita juga termasuk juga kalangan masyarakat sipil tentu juga perlu mencermati apakah kemudian konteks internal di Golkar ini memiliki implikasi besar terhadap konteks demokrasi secara general. Nah, kalau misal kemudian pengunduran diri Pak Airlangga ini adalah hasil kontemplasi dan juga refleksi mendalam dari beliau secara personal, tentu kita hormati. Tetapi kalau misal kemudian memang sifatnya spekulatif, apakah kemudian ada tekanan, ada dinamika dari internal yang kemudian berkontestasi, sehingga kemudian seolah tidak bisa mengkonten kepercayaan diri beliau dalam konteks kepemimpinan di internal partai, sehingga kemudian akhirnya mundur. Nah, situasi ini yang kemudian perlu kita cermati. Apakah memang kemudian ada kekuatan besar yang kemudian seolah mampu menggoyahkan kepercayaan diri, termasuk political sovereignty tadi itu, kedaulatan politik partai sebesar Golkar. Yang menjadi pertanyaan kemudian, kalau Golkar ada kekuatan besar yang kemudian bisa membeginikan Golkar, bagaimana kemudian dengan partai-partai lain? Itu yang kemudian menjadi... Dan sebesar apa? Golkar sendiri sudah besar. Golkar sendiri sudah besar, artinya partai yang lebih kecil berpotensi kemudian seolah dipengaruhi, ditekan, diarahkan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian seolah pesan dari Pak Airlangga menjadi sangat penting dan relevan ketika beliau kemarin mengatakan kawal terus demokrasi kita. Nah, apakah ini kemudian sesuatu yang sifatnya pesan normatif? Ya, bisa jadi normatif. Tetapi dalam konteks yang teknis dan strategis, bicara tentang konteks demokrasi, tentang kedaulatan partai, tentang bagaimana kemudian mekanisme pengambilan keputusan strategis di dalam partai yang seharusnya tidak perlu atau tidak boleh diorkestrasi oleh kekuatan-kekuatan besar. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan refleksi bersama. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian kita kaitkan tadi ya, statement dari Bapak Alun, Pak Yusuf Hamka, termasuk statement dari Pak Hasto misalnya, seolah kemudian mengkonfirmasi cara pandang yang kedua. Nah, ini yang kemudian perlu diklarifikasi. Takutnya habis waktu ini. Enggak. Kita masih punya banyak waktunya. Kalau khusus untuk Bang Habib biasa diperpanjang biasanya. Baik, Bang Habib, ada waktunya. Ini yang kemudian sekali lagi perlu menjadi catatan bersama dalam konteks kepartaian, termasuk juga bagaimana nature of power di dalam konteks kekuasaan ke depan. Bagaimanapun juga sekarang transisi, dan banyak masyarakat Indonesia berharap ada perbaikan. Tentu yang kemarin tentu ada catatan yang baik, ada catatan kurang baik, tetapi upaya perbaikan itu dititipkan kepada kepemimpinan baru. Biar baik, silakan. Jadi jangankan masyarakat yang nggak berinteraksi di internal elit politik ini ya. Saya kan ikut berinteraksi dengan teman-teman partai-partai. Saya tidak melihat adanya gradasi perbedaan ya antara tokoh-tokoh Golkar, sebutlah Pak Bahlil, Pak Airlangga, soal kedekatan dengan kekuasaan. Gradasi perbedaannya seperti apa? Yang saya tangkap, saya lihat, saya alami langsung sangat dekat semuanya, sama-sama gitu loh. Kemudian dalam konteks menjaga independensi, ya kan ya, kedaulatan partai dan lain sebagainya. Adakah tokoh Golkar yang tidak memiliki tekad menjaga independensi Golkar? Saya tidak melihat, gradasinya sama-sama kok, mereka orang-orang yang independen dalam konteks kedaulatan partai, bahwa faktanya fakta politik Golkar
adalah partai yang berkoalisi dalam koalisi Indonesia Maju, menurut saya itu tidak ada kaitannya dengan independensi, tidak ada kaitannya dengan intervensi, karena semua itu dibicarakan, dinegosiasikan secara terbuka, secara merdeka. Namanya koalisi kan kita berbagi tugas. Anda bertugas di mana, kami bertugas di mana, gitu kan ya. Jadi dalam konteks orang per orang maupun dalam konteks organisasi, ini petanya ini buta. Tiba-tiba Anda menuduh, ya kan ya, ini ada apa-apanya. Ini bukan Anda ini bukan maksudnya Pak Umam ya. Ada orang yang menuduh, oh ini ada apa-apanya. Ada tekanan dan lain sebagainya. Iya nggak ada masalah juga, tapi harus edukatif dong sifatnya. Tapi bagus juga. Saya tunjukkan nih, tokoh ini begini. Berbicara mengenai tekanan, saya harus ke Bang Panda. Mohon maaf, tapi saya harus ke Bang Panda kalau berbicara masalah tekanan, karena Pak Hasto sempat menyatakan sebenarnya tekanan terhadap Airlangga sudah menjadi wacana jauh hari sebelumnya. Wacananya Pak Hasto jadi dengar. Jangan didengar, belum mau senang atau tidak senang, peristiwa politik yang dibikin Hartarto ini bersejarah dan menarik perhatian. Perlu penelitian, perlu pengamatan. Nah, perlu betul. lebih mendalam Sepakat, lagi. sepakat itu. Jadi kita nggak perlu buru-buru bersikap. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia penelitian dulu ya Pak ya, pendalaman dulu. Belum ada. Jangan menghakimi kayak. Jadi belum ada kesimpulannya mengenai tekanan. Tapi kalau di Banten ada perbedaan keinginan bahwa Golkar ingin airin, kemudian Kim dan lain. Karena itu saya sudah pernah kan jelaskan juga di tempat ini bahwa format paslon yang keluar setelah kita diskusi di internal itu ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah bisa satu calon tunggal. Banten saya itu bisa all TKN final. Gitu loh. Kalau di sana itu bisa, yaitu tadi all Kim final. Jadi kalau misalkan Andra di sini Airin, siapapun yang menang adalah Udah Kim. pastilah salah satunya. Bisa juga misalkan nanti itu ya memang berbeda. Di sini adalah jadi Kim, di sini adalah jadi kalau saya kira ngomong itu. Banten, ya ngomong pilkada daerah kan masing-masing daerah sangat unik. Ya. Kenapa ada kelompok masyarakat di satu daerah menginginkan kerabatnya, orang satu partainya, orang satu kaumnya, orang satu kelompok yang maju? Itu kan harus kita pahami. Memang ada hal demikian. Manusiawi lah itu. Hal yang manusiawi netral. Teman-teman Partai Gerindra menginginkan Andreas Soni. Teman-teman Golkar menginginkan. Tapi setelah dihitung, tidak ada kekuatan lain di luar dua sosok ini kalau pilkada sekarang. Jadi belum diputuskan Andreas Soni dan sehingga akhirnya, nanti dulu. Anda motong-motong nggak salah juga motongnya gitu kan. Ini akhirnya kan all Kim final. Kayak Olimpiade kemarin misalnya kan, final antara dua orang dari satu negara, dari satu kelompok yang sama. Nggak akan ada yang rugi gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Kan pilkada itu bukan persoalan menang saja, tapi ketika kita mengeksersis menggerakkan mesin politik kita dan lain sebagainya, itu juga penting bagi kami partai politik ini gitu loh. Jadi masih dalam perbincangan nih pilkada Banten. Iya kan sudah kan ada. Itu contoh lah itu contoh. Baik silahkan. Itu contoh. Bagaimana Opung? Opung berkenan? Iya ini loh. Silakan Opung terlebih dahulu. Oke. Baik Mas Umem. Opung sedang mengumpulkan amunisi. Enggak, membicarakan pilkada sekarang sudah nggak relevan. Sudah berjalan itu, sudah berproses. Tetap menjadi variabel yang relevan ketika kemudian nanti terbukti ternyata ada evaluasi terhadap putusan-putusan yang kemarin sudah dikeluarkan. Artinya bahwa rekomendasi di beberapa titik tertentu, terutama di wilayah pilkada-pilkada yang cukup strategis. Kalau misal ternyata nanti di tanggal 27 ada evaluasi, maka kemudian observasi kita bisa mengatakan memang ada implikasi dari kemunduran Pak Airlangga terhadap peta kekuatan terutama di pilkada ini. Sebagai sebuah variabel, ya itu oke-oke saja. Nah, yang kemudian menjadi spekulasi yang terus berkembang, meskipun spekulasi itu nanti sangat dibantah itu biasanya oleh Bang Idrus, oleh Bang Habib. Ada semacam prasangka yang berkembang. Seolah kemudian mundurnya Pak Airlangga, kalau misal tadi disampaikan Bang Habib, peta buta Bang ya, iya di konteks tertentu iya, tetapi peta buta itu seringkali juga memunculkan apa dibalik makna dari sebuah kemunduran ini. Pasti ada red line-nya yang bisa kemudian dicermati. Udah diketik itu. Golkar diguncang prahara. Baik. Kalau misal kemudian itu terjadi,
yang kemudian muncul adalah apakah kemunduran Pak Erlangga ini adalah sebuah upaya untuk memfasilitasi hadirnya kepemimpinan baru, kekuatan baru di dalam Golkar yang barangkali diinterpretasikan secara spekulatif sebagai sebuah upaya untuk menghadirkan soft landing atau karpet merah bagi misalnya Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga seorang pemimpin, terutama dalam kontestasi kekuasaan yang luar biasa di Indonesia, yang paling aman dari kekuatan besar, dari penguasa pasca soft landing adalah menciptakan barikade kekuatan baru. Terutama untuk, ya bagaimanapun juga politik praktis membutuhkan proteksi dan lain sebagainya. Kekuatan protektif yang paling make sense dalam ruang demokrasi politik yang begitu liberal ini adalah bergabung dengan partai politik. Kalau misalnya kita cermati, kalau itu kan politik dalam Jokowi. Bagi seorang Jokowi misalnya, untuk bernaung di tengah partai seperti PDIP yang tampaknya ada luka yang sangat mendalam, kemudian bagi proses dialektika yang begitu luar biasa benturannya, salah satu yang menjadi opsi yang paling luar biasa adalah Golkar sendiri. Kekuatan dengan struktur kekuatan besar, dengan struktur jaringan yang begitu besar, dengan logistik dan lain sebagainya, salah satu opsi yang paling make sense adalah Golkar. Nah, kalau misalnya soft landing bagi Jokowi dan juga lukanya sudah sembuh. Baik. Berarti soft ada landing bagi Jokowi dan juga tidak akan Mungkin mempengaruhi pilkada. Nah, kalau misal tadi kemudian disebutkan nama Pak Bahlil, bagaimanapun juga ya memang blur. Pengaruh pilkada seperti apa Mas Umam? Karena kalau di Banten Bang Doli katanya sedang melobi untuk Airin bersama Andra Soni. Kalau pengaruh pilkada, saya pikir itu bagian dari partikel kecil yang tentu akan terpengaruh. Kita dari tadi udah bicara variabel pilkada dan kita tunggu aja di 2027 nanti. Kalau ternyata ada implikasi dari itu, ya berarti memang ada kaitan satu sama lain yang cukup signifikan. Jadi gini, jadi ada dua indikasi. Saya kira pertama ada dua indikasi tadi. Kalau apakah ini bahasanya mungkin lebih disederhanakan lagi Bang Panda. Apa pengunduran diri Erlangga ini normal atau tidak gitu loh. Biar lebih jangan supaya jangan dipahami terlalu jauh. Saya katakan normal-normal saja, mengundurkan diri kok. Saya pertimbangan apa? Nah, kita lihat nanti ke depan. Yang pertama saya jamin di internal Golkar satu kesatuan. Kita lihat di IKN namanya Bahlil dengan Erlangga peluk-pelukan sudah demikian luar biasa. Artinya apa? Inilah sebuah gambaran bahwa kepengurusan Golkar kolektif kolegial ke depan Bahlil ya insya Allah jadi ketua umum, tinggal Laihlala di mana? Ini sudah clear nih. Sinyal dari bukan insya Allah. Jadi Bahlil kemungkinan besar akan menjadi ketua umum pada Munas nanti. Iya, lalu kemudian Erlangga PLT posisi. ketua umumnya siapa nanti di rapat pleno? Itu saya bukan orang DPP, saya hanya di ketua Dewan Pembinanya Bapilu, jadi biarlah mereka rapat. Ya dan siapapun tidak ada masalah karena ini kan nanti kan cuma beberapa hari gitu loh. Nah kemudian yang kedua posisi Erlangga di partai pasti sebagai bagian daripada penghormatan prestasi tadi dan menunjukkan tentang kesatuan ini tidak ada masalah. Sedikit. Lagi itu. Nah, biar saya selesaikan dulu dong. Saya bicara Golkar, Anda jangan terlalu ini. Nah, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua masalah pilkada. Saya sudah katakan yang diambil keputusan Golkar secara institusional tidak berubah, ya prinsipnya begitu. Tetapi dalam hal-hal tertentu nanti ada negosiasi-negosiasi lagi, tentu dibicarakan. Dibicarakan gimana? Internal koalisi dan termasuk kepada calon-calon yang sudah misalkan di-SK-kan. Nah tentu di sini yang kita akan bicarakan di partai itu kan persoalan dasarnya adalah distribusi kader, distribusi posisi dan distribusi peran. Kan ini kan sebenarnya persoalan dasarnya harus dilakukan berkeadilan. Berkeadilan seperti apa? Proporsional dan profesional. Unik ini Golkar. Dinamika masih terus berjalan ya hingga nanti pendaftaran ya. Ya. Baik. Ini dikit dong. Opung dulu habis itu Bang Habib. Nyambung dikit aja. Kata ya Opung ya izin ya. Nah ini kan tadi Golkar unik. Nah betul biar Opung. Opung ada yang mau disampaikan sebelum saya ke Bang Habib? Aku ada pengalaman unik. Golkar ini unik. Luhut tidak masuk kabinet. Dia minta tolong ke saya hubungi presiden. Kenapa dia nggak masuk kabinet? Oleh Jokowi dikatakan karena dia Golkar. Gitu loh. Siapa yang ngomong itu? JK. JK sama tidak setuju masuk di kabinet. Saya bilang waktu masih pakaian Kopassus, Luhut,
sudah Golkar. Unik JK ya? unik. Baik. Jadi suka hati seperti sekarang di kabinet. Iya. Kuatnya Golkar 2 Menko. Baik. Baik. Gitu. Iya betul. PDI malah cuma Pak Luhut itu ketua Dewan Penasehat. Loh enggak, itu saya bilang unik Golkar ini. Baik, unik Golkar. Bang Habib, Jadi gini, unik Golkar. Ini kita dialog ya teman-teman mahasiswa ya. Namanya diskusi ini logika. Saya sedikit challenge sedikit. Tadi apa Pak Umam bilang, kalau memang ada perubahan ya setelah masalah ini, berarti memang ya kan, kalau memang ada berarti memang ini ada apa-apanya. Ya. Pak Umam ya, namanya peristiwa apapun di politik ini, variabel penyebabnya nggak pernah hanya tunggal. Setuju. Pasti beberapa bahkan banyak. Jadi nggak bisa kita, menurut saya nih ya, Betul. kalau kita mau sedikit ilmiahan ya, saya ikut-ikutan Prof ya kan ya, nggak bisa kita judgement Pak, secara sewenang-wenang ya kan, dengan asumsi kita. Ini kan kita nggak ngobrol berempat dengan teman-teman mahasiswa, dengan pemirsa kan ya. Kewajiban kita tuh untuk nyambung ini seperti apa, gitu loh. Dasarnya apa? Selain asumsi, asumsi boleh. Tapi selain asumsi dasar kita apa? Apakah kita ada data tertentu dan lain sebagainya? Maka menurut saya enggak juga. Seperti yang tadi saya mau potong, Bang Idrus ternyata menjelaskan secara clear. Sama juga di partai kami, di Partai Gerindra. Yang namanya rekomendasi pencalonan itu bisa last minute berubah dengan berbagai macam. Betul. Ingat Mbak, waktu kami sudah diketik tuh SK-nya Pak Fauzi Bowo. Ya, tiba-tiba last minute ada komunikasi Ibu Mega dengan Pak Prabowo mencalonkan Pak Jokowi Ahok. Itu last minute. Itu kalau nggak salah infonya, rekomnya itu apa namanya B1KWK itu sudah mau diantar, dibawa, sudah diketik, sudah mau dibawa ke KPU, mau terbalik. Variabelnya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Ibu Mega, ya kan ya. Begitu juga 2000 apa namanya Anies Sandi itu 2017, ya kan. Kita bukan Pak Anies, opsi pertama Gerindra waktu itu banyak, justru terutama lebih Pak Sandi. Malam itu dari maghrib sampai isya ya Pak Idrus ya, yang kita di Kertanegara bisa berubah. Jadi dinamika pencalonan terus berubah itu nggak pernah ya. personal Pak. Hingga sampai benar-benar resmi apalagi didaftarkan. begini Mbak, Golkar ini kan universitas politik tertua di Indonesia saat ini ya kan ya. Alumninya ketua umum Gerindra, alumninya ketua umum organisasi yang sangat matang gitu. Menurut variabel penting di 2024 ini kalau gitu apa? Ya makanya saya nggak berani menjudgment. Saya nggak berani mengatakan kalau memang berarti memang, saya nggak berani sampaikan itu. Hubungan para kekuasaan ini. Oleh karena itu tadi, Mas Umam, variabel oleh karena yang itu tadi apa? saya ulangi sampai 2 kali tadi, bahwa pilkada hanya salah satu variabel kecil dari dinamika ini. Yang kemudian menjadi pertanyaan publik adalah yang besar apa, ada Mas Umam? apa dibalik mundurnya Pak Erlangga. Jadi variabel besarnya apa? Mas Umam. Saya pikir tadi kita sudah diskusikan itu. Iya, tapi gini dikit ya Mbak ya. Prabowo. Bukan begini dulu. Saya ingin biar ini, kalau misalkan kita bicara tentang wilayah atau daerah yang melakukan pilkada, yang paling besar kan sebenarnya kan Jawa, DKI Jakarta, kemudian DKI dan Banten, kemudian Jawa Barat. Kan ini kan selesai semua. Dan sikap Airlangga ini adalah betul-betul berangkat dari kebersamaan. Katakanlah arus ya dari aspirasi dari Golkar dari Jawa Barat ingin Ridwan Kamil di sana. Tapi karena setelah kita rapat dan kita yakini dengan kemampuan Ridwan Kamil dalam bahasa marketingnya sellable, memiliki nilai jual tinggi dan bisa kita jual. Lalu bagaimana ini adalah anggota koalisi ini dengan kekuatan politik yang ada bisa kita gerakkan. Anggota DPRD-nya nanti akan bergerak dan lain-lain sebagainya. Kita yakin bisa menang. Nah karena itu Golkar manggil Pak RK. Bagaimana Pak RK ini? Kalau di DKI Jakarta ini kan naik gengsinya dikit nih. Nah nanti kalau naik gengsi lagi, naik lagi nanti. Jadi semua partai, semua elit itu ingin naik gengsi, naik ini. Tidak ada yang mau dinamika masih berjalan dan variabel penentu tadi. Pak Opung, bahwa variabel salah satu penentu yang besar adalah kekuasaan yang kita tahu saat ini yang sedang berkuasa Jokowi, nanti akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, mungkin ada juga variabel Megawati di situ sebagai orang yang mengenal itu sudah betul tiga-tiganya seperti apa, Opung?
Ya. Variabel itukah yang menjadi menentukan? Kita doakanlah biar makin terang, makin jelas. Jelas apanya, Bung? Tidak ada rintangan-rintangan. Hubungannya jelas antara Prabowo, Jokowi, dan bangsa Megawati? ini gitu loh. Betul juga. Saya lihat ada indikasi-indikasi keprihatinan. Cuma tadi Habib langsung jangan dihubungkan, jangan diapakan gitu kan. Itu keprihatinan itu buat kita sendiri terus terang membuat kita perlu banyak belajar. Itu aja. Baik. Ya. Mohon maaf Bapak-bapak karena saya juga harus memberikan kesempatan yang buat paling teman-teman penting nih, mahasiswa ini. ngomong Namun dong. teman-teman akan saya berikan kesempatan anak usai hukum, jeda. Karena saya harus jeda terlebih dahulu. Jadi tetaplah bersama kami di Political Show. Anda kembali menyaksikan Political Show. Diskusi sudah semakin menghangat dan saya harus memberikan waktu. Ini penting ya Bang Habib ya. Ini paling penting ya Bang Habib. Mahasiswanya harus bertanya. Silahkan siapa yang mau terlebih dahulu. Banyak mendengar mereka sebetulnya. Baik, kita dengarkan langsung ya. Silahkan siapa yang mau bertanya terlebih dahulu. Silahkan. Ini dapilnya. Baik, silahkan. Namanya siapa? Langsung pertanyaannya. Izin selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosikul Ilmi, Ketua BMFE UNJ 2024. Izin Abang Opung menyimak dari diskusi yang tadi sudah disampaikan dari bapak-bapak politikus senior. Saya melihat bahwa dugaan saya terkait Pak Erlangga ini mundur dari Partai Ketua Umum Golkar ini ada indikasi bahwa elit kekuasaan ini mempermainkan pengunduran ini. Jadi apakah sebenarnya memang ada permainan di mana pengunduran Pak Erlangga ini menjadi langkah awal untuk permainan politik di pilkada selanjutnya, di pilkada nanti. Nah, karena mengingat bahwa kalau idealnya, normalnya orang ketika sudah berjasa dan juga berjaya membawa Golkar, artinya dia harus menjaga kekuasaannya normalnya. Tapi ini malah Pak Erlangga menjaga dirinya. Ini kan berarti sebuah hal yang tidak normal gitu. Dan tadi Opung mengatakan bahwa turut prihatin. Akan tetapi dari Bang Idrus sendiri dari internal partai mengatakan bahwa tidak prihatin. Ini kan juga sebuah ketidaknormalan menurut saya juga gitu. Karena ketika Pak Erlangga mengatakan bahwa untuk menjaga kondusivitas di internal partai, artinya kalau menjaga berarti sebelumnya sudah ada keguncangan. Gitu. Idealnya seperti itu dari saya. Maka apakah memang ada elit kekuasaan dalam hal ini Pak Erlangga kan cukup dekat dengan Pak Jokowi dan juga kemarin mencalonkan Mas Gibran dengan rekomendasi dari Golkar. Nah, apakah pertanyaan saya apakah keluarga Jokowi ini akan menjadikan Golkar sebagai wadah untuk melanjutkan kekuasaan selanjutnya? Baik, yang pertama anomali apakah Jokowi akan berlabuh di Partai Golkar? Silakan Bang Idrus, anomali katanya. Jadi gini, jadi pertama saya ingin jelaskan Golkar ini adalah partai rakyat, partai terbuka. Jadi ibaratkan ini sebuah perusahaan ini go public. Siapa saja yang masuk silakan, tidak ada masalah. Nanti ada mahasiswa dari Jakarta Timur, meskipun itu dapilnya Mas Habib ini, ya. Tetapi sudah Gerindra semua kayaknya. Jadi kritis, ini nanti ini ada beberapa orang langsung hubungi saya, besok kita komunikasi. Artinya saya ingin menjelaskan bahwa siapa saja mau masuk. Ya termasuk Presiden Jokowi, termasuk misalkan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran, nggak ada masalah. Ya bahkan siapapun masuk kita tidak lihat di situ dan tentu proses masuknya itu ada yang harus kita pertimbangkan. Ya jadi misalkan kalau misalkan selama ini Pak Jokowi masih melalui PDIP tentu nanti kita lihat. Kalau sudah tidak di sana masuklah. Yang sampai nanti selama ini memang saya terbuka.
Kalau mau Pak Jokowi masuk Golkar, alhamdulillah. Boleh ya, kalau anomalinya Gitu tadi gimana Bang Idrus? Anomalinya apa? Ketua Umum Golkar mundurnya anomali sekali Pak Wanda, Erlangga. saya kira begini itu yang saya katakan tadi. Ya Bang Pandala mengatakan ini adalah unik, dan lain sebagainya. Baik. Dan Mohon maaf, Golkar Bang ini Idrus. sebagai partai besar dinamika ada. Baik Bang Idrus, mohon Gitu maaf loh. harus saya potong karena masih ada satu mahasiswa masih ada. lagi. Ini padahal Tadi unik ya jawabannya ya, Ini. tidak anomali tapi unik, silahkan. Baik, selamat malam. Izin Bapak-Bapak, Opung. Izin memperkenalkan diri, saya Zurel Aryaditya selaku Ketua BEM Fakultas Teknik UNJ. Dari tadi saya menyimak diskusi ini sangat bagus dan sangat menarik ya, karena banyak sekali faktor-faktor eksternal, internal, dan dimensi-dimensi yang mungkin sifatnya spekulatif. Namun di sini saya selaku mahasiswa mungkin mewakili publik yang mungkin sempat disinggung oleh Bapak Idrus, di mana mundurnya Bapak Erlangga Hartarto ini sepertinya ingin menunjukkan bahwasanya apakah sebegitu kapabilitasnya terlalu besar kader-kader Golkar itu sendiri sehingga Bapak Erlangga Hartarto yang mungkin menuai banyak sekali prestasi harus mundur. Sehingga memutuskan bahwa keputusan untuk mundur itu adalah langkah yang tepat. Untuk memberikan kader-kader Golkar nanti bisa mengungguli Bapak Erlangga prestasi dari Bapak Erlangga Hartarto sendiri. Namun jika memang resikonya ternyata penerus dari Bapak Erlangga Hartarto ini sendiri prestasinya menurun. Dari periode yang dipimpin Bapak Erlangga Hartarto itu menurun, apakah itu adalah sebuah keputusan yang tidak solutif dari internal dan tubuh diri Golkar itu sendiri? Seperti itu. Jadi gini, sekali lagi saya katakan kepemimpinan Golkar itu kolektif kolegial. Bukan satu orang. Kemudian kebesaran Golkar ada pada sistem. Kalau kebesaran sebuah partai atau institusi ada pada sistem, tidak tergantung pada satu orang. Gitu loh, jadi ini mesti kita lihat begitu. Sehingga apalagi nanti, saya sudah katakan dari apa yang disampaikan oleh Mas Umam, bahwa ini nanti apakah dimundurkan atau mundur ataupun zolima, kita lihat nanti. Dan saya akan buktikan ya, apa yang saya katakan ini akan terbukti bahwa Erlangga tidak keluar. Tetapi tetap nanti terakomodasi bagian daripada sistem ke depan, baik di Partai Golkar maupun di pemerintahan. Dan saya punya keyakinan kalau Pak Bahlil nanti naik, pasti sudah berpikir begitu. Pasti berpikir begitu. Katakanlah di Golkar, Pak Erlangga setelah 1,5 tahun memimpin Golkar ini, 1,5 periode maksud saya, yang memimpin ini dengan berbagai prestasi, maka sejatinya dalam struktur partai itu mungkin naik misalkan ke Dewan Pembina atau ke penasehat. Dan kemudian di kabinet ada jaminan karena punya prestasi. Kalau kita ingin mengkapitalisasi prestasinya sangat luar biasa, tetap Menko dan lain-lain sebagainya. Ini kan sebenarnya sudah sedemikian rupa dapat kita proyeksikan. Nah nanti adik-adik kritisi saya, ya karena saya punya keyakinan begitu dan saya tahu persis Golkar. Saya jadi sekjen Golkar 8 tahun. Partai yang besar memiliki Gitu. sistem yang baik sehingga tidak tergantung pada satu sosok ya. Tidak tergantung. Opung, komentarnya partai yang besar karena PDIP juga partainya besar, sistemnya harus baik. Itu aja dia nggak jujur tadi. Ya, apa itu? Apa yang nggak jujur, Opung? Ya, partai PDI Perjuangan begitu. Tidak Golkar aja. Kekuatan Golkar itu sekte-sekte dipelihara. Ya, itu sekte-sekte. Kelompok-kelompok. Ada MKGR, Kosgoro, ada Soksi. Itu dipelihara itu. Itu loh. Itu adalah salah satu. Jadi mereka sangat praktis. Jaringan kalau bahasa ilmiahnya. Kalau keluar dari Golkar, jadi Nasdem. Baik. Kalau keluar dari Golkar, jadi Hanura. Keluar dari Golkar itu. Tapi kalau PDI Perjuangan, keluar dari PDI Perjuangan, masuk laut. Baik, Jadi silakan. abu. Saya nanggapin dikit. Ya, terima kasih nih teman-teman mahasiswa kritis ya. Kita perlu cara berpikir kritis seperti teman-teman anomali. Anomali itu apa? Anomali itu sesuatu yang tidak biasanya. Ya benar. Tepat sekali di kata-kata yang dipilih tadi, ini anomali, tidak seperti biasanya. Karena kan harusnya kan 5 tahun, belum 5 tahun mundur. Ini hal memang anomali. Tapi anomali ini belum tentu sesuatu yang salah. Belum tentu sesuatu yang merugikan. Belum tentu sesuatu yang mencederai nilai-nilai demokrasi misalnya. Kita silakan proses yang dilihat oleh rakyat. Ada nggak yang rugi dalam konteks seperti ini? Nah, nanti yang paling penting ya kan sebetulnya adalah Pak Erlangga, yang Pak Erlangga sampaikan. Ada 2 orang yang mundur nih. Satu Pak Erlangga, kedua
Yusuf siapa? Baba Alun. Baba Alun, ya kan ya. Kalau yang saya tangkap, ya, justru mereka mengatakan sesuatu hal yang wajar, hal yang biasa. Pak Yusuf Hamka mengatakan saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak tahu, ya kan. Semua asumsi-asumsi, tapi dia bilang, oh saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Memang kita mau jadikan bahan apa dari apa yang disampaikan gitu loh. Ini situasi, ya. Situasi yang sangat-sangat orang bisa bebas berbicara di situasi saat ini. Tidak seperti di Orde Baru. Pak Erlangga mau bicara, oh saya dipaksa, oh Pak Baba, apalagi Baba Alun ya. Wah ada yang menekan Pak Erlangga, Mr. X, Mr. X, Mr. X. Itu bisa saja. Baik, dan anomali itu adalah netral ya, tidak baik dan ada tidak konotasi buruk. negatif. Tidak ada konotasi negatif karena netral anomali itu. Mas Umam. Pendek saja Mas Umam. Ya, kalau kemunduran Pak Erlangga itu atas kontemplasi pribadi untuk menyatukan Golkar dari faksi-faksi yang tadi berbenturan, maka itu beliau sedang menjalankan, kalau dalam bahasanya Bang Idrus, itu kaidah usul fikih darul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh. Itu menghindari kerusakan yang lebih besar, itu lebih diutamakan daripada memperjuangkan, ya barangkali baik, tetapi ada kerusakan potensi yang lebih besar. Itu kalau misal kemudian memang kita secara linier melihat itu sebagai sebuah fenomena personal hasil kontemplasi. Tetapi kita nanti akan cek perkembangannya. Apakah memang ada kekuatan besar yang mencoba membuldoser kepercayaan diri Pak Erlangga Hartarto dan juga kerja-kerja dan juga capaian prestasi beliau sehingga kemudian harus mengundurkan diri pada momentum sebelum beliau memang harusnya lengser dari kekuatan utama di Golkar. Nah, oleh karena itu kita cermati spekulasi cukup beragam, tetapi fakta politik nanti akan menerangkan semua apakah kemudian operasi politik ini adalah bagian dari permainan yang diorkestrasi oleh kekuatan besar itu, ataukah memang hasil kontemplasi mendalam personal beliau. Baik, dan judgment-nya belum bisa kita lakukan saat ini ya, hasilnya apa yang mau saya omongin sudah dijelaskan tadi. Peristiwa ini kalau saran aku kita perhatikan ke depan lah. Ya udah, jadi gini. Nanti kita lihat hasilnya nanti ya. Dalam bahasanya mohon maaf Bapak-bapak. Begini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon maaf Bapak-bapak, saya harus jeda terlebih dahulu. Yang penting bahwa kita tidak boleh menjudge-nya saat ini. Kita harus lihat nanti ke depannya. Baik, tetaplah bersama kami di Political Show. Dan kita sudah tiba di penghujung Political Show pada malam hari ini. Pelajaran yang kita bisa tarik apa? Peristiwa mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar ini bersejarah dan kita semua sepakat di sini. Ini adalah peristiwa yang anomali. Tapi konklusinya jangan diambil dulu. Karena kenapa? Konklusinya lihat saja nanti. Political Show telah habis pada malam hari ini. Semoga konklusinya tepat ya Bapak-Bapak ya. Dan terima kasih para narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Ada Bang Habib, Bang Idrus, Opung dan juga Mas Umam. Dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah memberikan kritiknya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kritis kepada para narasumber kami. Dan saya akhir kata Syazawi Sastro pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.